Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Karina berharap adik-adik yang ada di rumah sudah bangun dari pagi dan semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi saat pagi hariku datang lagi. Bapa, kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh untuk memuji. Dan kami dapat mengerti nanti apa yang akan disampaikan melalui cerita. Berkati kami Tuhan, inilah doa kami. Amin. Baik adik-adik, lagu berikutnya adalah Cinta Yesus. Adik-adik masih ingat kan lagu ini? Nah, lagu ini ada gerakannya. Kita akan menari bersama adik-adik kelas kecil. Nah, ayo kita saksikan.
Gimana adik-adik? Masih semangat kan memuji nama Tuhan? Tadi gerakannya hafal gak? Pasti hafal. Nah sekarang lagu berikutnya judulnya adalah Yesus sahabat semua orang. Siapa di sini yang sahabat Tuhan Yesus? Siapa juga di sini yang punya banyak sahabat? Nah, Karina yakin semua anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Purwakarta punya banyak sahabat. Ayo kita nyanyi bersama. Diikuti ya gerakannya ya. Oke. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik yang di rumah bisa berdiri, berikan sikap yang baik. Ya. Oke, kita akan mulai dari 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
adik-adik, apa kabarnya hari ini? Gimana? Nggak kedengaran kakak? Baik apa enggak? Yang baik bilang oeo. Aduh, nggak kedengaran. Sekali lagi. Yang baik hari ini bilang oeo. Wah, puji Tuhan. Pada bilang oeo semua. Nah, hari ini Kak Regen akan membawakan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Regen mengajak adik-adik semua untuk mengambil sikap berdoa. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, dan ikuti Kak Regen berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah lagi, bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Pada saat ini, Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Regen yang akan membawakannya, kiranya Tuhan berkati supaya dapat bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau adik-adik siap, sekarang kita ambil dulu Alkitabnya kita. Kak Regen kasih waktu 5 detik dari sekarang untuk mengambil Alkitabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Alkitabnya sudah di tangan kan? Sekarang kita buka Alkitab kita buka kitab Mazmur. Kitab Mazmur ada di Perjanjian Lama. Kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-133. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Sudah ketemu semuanya? Yang ketemu katakan amin. Wah, sudah banyak yang katakan amin, berarti sudah ketemu ya. Nah, sekarang kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. Siap adik-adik? Oke, mantap. Hitungan yang ketiga adik-adik ya. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini Kak Regen mau membawakan cerita. Adik-adik penasaran kan ceritanya kayak gimana? Yuk, kita saksikan cerita yang akan Kak Regen sampaikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik lihat ini ada gambar apa? Ini ada gambar sekumpulan orang. Alkisah di negeri antah berantah yang jauh dari sini ada sebuah daerah. Nah, adik-adik, daerah ini ada banyak sekali orangnya. Ada orang yang punya kulitnya hitam, tapi ada juga yang kulitnya putih. Ada rambutnya keriting, ada juga rambutnya yang lurus. Ada juga yang badannya kurus banget, tapi ada juga badannya gemuk dan macam-macam. Tapi negeri ini orang-orangnya tidak hidup dengan rukun. Sekali lagi, di negeri ini orang-orangnya hidupnya tidak rukun. Artinya apa adik-adik? Ada yang tahu hidup tidak rukun itu seperti apa? Hidup tidak rukun itu adalah hidup yang tidak saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Seperti apa sih Kak Regen hidup yang tidak rukun itu? Nah, kita perhatikan ya. Nah, kita perhatikan gambar selanjutnya. Nah, adik-adik tahu ini gambar apa? Betul, ini
gambar orang berkelahi, orang lagi berantem. Nah, mereka ini hidup tidak rukun. Mereka itu suka berantem. Berantem dengan siapa? Berantem dengan adiknya, berantem dengan kakaknya, terus berantem dengan teman-temannya, kadang juga berantem sama orang tuanya. Pokoknya kerja sehari-hari itu mereka selalu berantem. Mulai dari rebutan masalah makanan, ribut masalah PR, ribut masalah nonton film, apa aja bisa menyebabkan mereka berantem satu dengan yang lain. Nah, ini contoh pertama yang sering mereka lakukan di negeri anta beranta itu, teman-teman. Nah, kita lihat gambar yang kedua ya. Ini gambar apa, teman-teman, adik-adik? Ini adalah gambar yang tidak mau berbagi. Kalau adik-adik lihat di situ ada orang yang nggak mau berbagi kue, padahal kuenya besar, bisa untuk dibagi. Tapi karena memang pelit, karena memang tidak hidup rukun, akhirnya orang-orang di sana itu paling susah untuk berbagi. Mereka hidupnya hidup pelit. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, adik-adik perhatikan ya. Adik-adik lihat, ini gambar apa? Ini gambar orang atau anak kecil yang sedang mencuri. Nah, adik-adik, di negeri yang tidak hidup rukun ini, orang-orangnya juga suka mencuri. Mencuri apa saja? Bisa mencuri uang, bisa mencuri buah tetangga, bisa mencuri barang di toko, dan lain-lain. Mereka tidak peduli apakah itu barang adiknya, apakah itu barang saudaranya, barang temannya, barang orang tuanya. Pokoknya mereka suka mencuri. Apa yang mereka bisa curi, pasti mereka curi. Nah, adik-adik kita perhatikan lagi ya gambar selanjutnya ya. Nah, tara. Lalu tiba-tiba Tuhan bersuara dari atas langit. Tuhan melihat kelakuan mereka ini tidak rukun. Suka mencuri, sulit untuk berbagi. Terus tadi apa lagi, satu lagi? Ada masih ingat nggak? Tidak mencuri, sulit berbagi, dan apa? Dari jawab sendiri ya. Nah, Tuhan Allah murka melihat mereka yang tidak hidup rukun, yang tidak bisa saling menyayangi. Menyayangi saudaranya, menyayangi adik kakaknya, orang tuanya, teman-temannya. Dan Allah juga murka, mereka itu tidak bisa hidup menghormati. Sehingga tidak ada kata damai, tidak ada kata tentram di tengah-tengah mereka. Mereka hidup kacau dan Tuhan murka. Tuhan tidak memberkati mereka, tetapi Tuhan malah mengutuk mereka. Nah, adik-adik, tentunya ini bukan contoh yang baik buat kita anak-anak Tuhan. Amin? Ada amin? Yang amin katakan oyo, oyo. Nah, sekarang kita lihat gambar selanjutnya lagi ya. Oke, kita lihat gambar selanjutnya lagi. Bentar, aduh licin nih. Ya. Oke, di sini ada tulis kita harus apa? Kita harus hidup rukun. Karegan, hidup rukun itu apa ya? Saya nggak tahu loh Karegan, hidup rukun itu apa. Nah, adik-adik, hidup rukun itu adalah hidup nyaman, hidup damai, karena semua orang termasuk kita sendiri itu bisa mengasihi, bisa menghormati satu dengan yang lain. Jadi begini, kita bisa menghargai adik kita, bisa menghargai teman-teman kita bisa menghargai orang tua kita. Begitu juga menghormati. Kita bisa menghormati orang tua, adik, saudara, dan teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, salah satu contohnya, kalau hidup rukun itu seperti apa sih Kak Regan? Nah, kita lihat ya. Kita lihat gambar selanjutnya. Ini adalah beberapa contoh daripada hidup rukun. Gambar yang pertama nih adik-adik, lihat ya.
Ini dia. Adik-adik, ini gambar apa? Ini gambar dua orang yang saling menyapa. Salah satu ciri hidup rukun adalah orang-orangnya suka saling menyapa. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat di depan kita, kita nggak cuek, kita nggak memalingkan muka kita, pura-pura nggak lihat, tetapi kita menyapa. Kita bilang, halo kakak, selamat pagi, selamat sore. Terus kita tanya kabarnya, apa kabar kakak? Wah puji Tuhan baik-baik ya, wah senang kabarnya baik. Nah seperti itu ya, orang yang hidup rukun pasti dia senantiasa atau suka ramah dengan orang-orang di sekitarnya. Hidup rukun itu berarti kita juga ramah kepada orang lain. Nah, ini yang pertama adik-adik. Yang kedua, gambar selanjutnya. Ini apa nih? Ada yang tahu? Ini gambar orang lagi bekerja sama atau orang lagi gotong royong. Siapa di sini yang pernah gotong royong di rumahnya? Wih, banyak sekali ya. Luar biasa. Anak-anak sekolah minggu gereja Kristus Purwakarta suka bergotong royong. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, ini adalah salah satu orang yang hidup rukun. Orang yang suka hidup rukun, suka bekerja sama. Gotong royong. Kalau ada orang lagi kerja dibantu, ditolong supaya kerjaannya cepat selesai. Akhirnya sama-sama menikmati hasilnya. Nah, ini salah satu ciri orang yang suka hidup rukun, yaitu bekerja sama atau gotong royong. Selanjutnya adik-adik. Nah, ini dia yang gak kalah kerennya. Orang yang hidup rukun, dia pasti suka saling menolong. Nah, kalau adik-adik lihat, ini ceritanya ada orang yang lagi jatuh. Dari apa? Dari sepeda. Ketika dia jatuh, ada orang yang lihat. Nah, orang yang lihat yang naik sepeda ini jatuh, ditolong, bukan dibiarin aja. Atau kalau misalnya ada yang jatuh, kita fotoin, terus kita viralkan di dunia maya, di internet. Nah, itu bukan contoh yang baik adik-adik ya. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh, ada yang celaka, kita langsung lari, mendekat untuk menolong dia. Nah, ini adalah salah satu contoh hidup rukun. Adik-adik harus seperti ini ya, hidup rukun. Nah, adik-adik masih ingat kan hidup rukun itu apa? Hidup rukun itu adalah hidup yang apa tadi yang kakak bilang? Masih ingat? Hidup saling menyayangi, hidup saling menghormati satu dengan yang lain. Artinya kita menyayangi, kita menghormati adik kita, kakak kita, saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, tetangga kita, ya pokoknya orang-orang di sekitar kita lah, ya. Kita berusaha untuk menciptakan suasana damai, bukan suasana yang sifatnya saling bermusuhan, saling pukul-pukulan, ya, saling curi-mencuri. Wah, pokoknya itu tidak baik, ya. Kalau kita hidup rukun, pasti Tuhan berkati. Hidup kita pasti akan penuh dengan suka apa? Sukacita. Pasti kita juga akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup rukun. Ya, harus. Dimanapun kita berada, di sekolah, di gereja, di rumah apalagi, kita harus hidup rukun, pinter adik-adik ya. Adik-adik, siapa yang mau hidup rukun? Boleh angkat tangannya? Aduh, luar biasa, betul-betul pinter ya anak-anak sekolah minggu gereja Kristus Purwakarta. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Wih, janji ya, harus hidup rukun di mana aja.
kita berada, kita harus jadi orang yang hidup rukun. Supaya kita diberkati Tuhan dan kita boleh jadi berkat buat orang lain juga. Nah adik-adik, sekarang nih kakak mau kasih ayat hafalan. Ya, supaya adik-adik semakin mantap dalam hidup rukun, adik-adik wajib menghafal satu ayat hafalan ini. Yuk kita buka Alkitab kita, sekali lagi kita buka ya. Kita buka dari Roma 15 ayat yang kelima. Oke, sudah kebuka semuanya? Yang sudah katakan amin. Weh, puji Tuhan. Banyak yang udah katakan amin. Wah, luar biasa. Oke, pertama kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ya, kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Oke, siap? Yang siap katakan oeo. Oke, mantap. Oke, kita baca Roma 15 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketukunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, sekarang adik-adik coba sekarang adik-adik Alkitabnya ditutup ya. Tapi kalau misalnya adik-adik lupa, adik-adik boleh buka. Ya. Oke, siap adik-adik ya. Oke, kakak kasih waktu lah. Kasih waktu 5 detik untuk dihafal dulu ya, supaya nanti bisa menghafal sedikit-sedikit. Oke, kakak kasih waktu ya 5 detiknya dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana adik-adik? Sudah ada yang diingat? Ada ya, pasti bisa ya. Oke, sekarang sambil buka tutup Alkitabnya ya. Kalau misalnya udah hafal, silakan ditutup. Tapi kalau misalnya belum hafal, nggak apa-apa dibuka ya. Tapi jangan dilihat terus ya. Oke, sekarang kita ulangi lagi ya ayat hafalan ini ya. Oke, kita akan membacanya sambil dihafal dalam hitungan yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengkaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, gimana adik-adik udah hafal? Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Ya, adik-adik silakan dihafal lagi ayat hafalannya. Jangan sampai lupa. Ya, harus hafal. Anak-anak Tuhan harus banyak menghafal firman Tuhan. Amin. Amin. Pinter. Oke, kalau gitu yuk kita akhiri cerita kita di saat hari ini. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan ini. Ya, mari sekali lagi kakak mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, ikuti Kak Regen berdoa ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tolong kami supaya kami bisa hidup rukun dimanapun kami berada. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Regan yang sudah membawakan cerita di hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.